Pemirsa, berbagai unjuk rasa yang memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024 bermunculan di sejumlah wilayah. Rencana pengajuan hak angket juga segera bergulir di DPR. Di sisi lain, Presiden Jokowi meminta aparat TNI Polri untuk menetralisasi residu-residu politik pasca pemilu 2024. Apakah tugas itu tepat ditujukan ke aparat TNI Polri dan apa makna residu politik menurut Presiden Jokowi? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Relawan Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer atau Bang Noel, kemudian aktivis HAM sekaligus pendiri Lokataru, Mas Haris Azhar dan juga analis politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam Prof. Ikrar, Mas Haris dan Bang Noel. Selamat malam Sylvia. Oke, baik. Selamat malam Noel dan juga Haris. Oke, baik. Mungkin saya harus tanya dulu ya ke Bang Noel. Bang Noel, yang diterjemahkan oleh Bang Noel dan kawan-kawan soal ketika Presiden Jokowi mengatakan kepada TNI Polri agar menetralisir residu-residu politik pasca pemilu. Residu-residu politik itu apa saja sih, Bang Noel? Ya, karena sisa-sisa pemilu ini kan pasti ada sedikit penolakan, resistensi dan sebagainya. Jadi ya Presiden berharap polisi bisa coba bisa coba menetralisir agar tidak punya dampak yang tidak baik. Dia bisa menjaga demonstrasinya dengan tertib. Kemudian pintu dialog tetap harus dibuka, jangan ada semacam represivitas dan sebagainya. Dan itu perintah itu sudah dilakukan oleh institusi kepolisian kita, dan itu bagus sekali. Sampai detik ini kan tidak ada yang namanya sampai terjadi anarkis dan sebagainya, dan juga hal yang sangat destruktif, merusak dan sebagainya. Karena saya lihat tugas kepolisian sudah cukup bagus, tugas TNI sudah cukup bagus lah. Tinggal memang ya kawan-kawan yang hari ini melakukan penolakan atau resistensi terhadap hasil pemilu, saya rasa hal yang wajar ya dalam pasca pemilu itu pasti fenomena atau kejadian seperti ini pasti selalu ada. Tinggal yang menolak ini siapkan aja bukti-bukti kecurangan itu sendiri agar itu tidak lagi terulang kembali kecurangan-kecurangan itu. Karena pasti siapapun nanti pemilu kapanpun 2019, 2024 selalu yang namanya pemilu itu selalu ada penolakan, itu pasti terjadi. Okay. Nah ya tugas kepolisian untuk menjaga agar residu-residu politik hari ini bisa dibereskan dengan cara yang paling baik lah, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat itu sendiri. Dan baik, juga keresahan demokrasi yang kita harapkan bersama. Kayak gitu kira-kira. Oke. Mas Haris, residu-residu politik yang terkait dengan pemilu 2024 itu kan tidak hanya aspeknya di keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi pastinya beratnya adalah di aspek politik ya. Nah, apakah tepat ketika mengemukakan itu, menugaskan itu seluruhnya kepada TNI Polri? Iya, Sylvia. Jadi begini, kalau menurut saya ini saya khawatir justru malah Presiden yang memprovokasi dengan menggunakan kata residu politik gitu. Apalagi konteks atau mungkin suasananya hari ini pasca pencoblosan gitu ya. Tapi prosesnya kan masih jalan. Nah, seolah-olah kalau residu itu kan maknanya kan dia sisa dari substansi ya. Jadi sisa-sisa dari substansi, misalnya kalau residu senjata itu misalnya ada bubuk-bubuk atau dikit-dikit bekas dari penggunaan bahan senjata api, itu residu kira-kira gitu. Nah, dia seperti debu. Saya khawatir itu bisa kita anggap atau ada orang yang menganggap proses pasca pencoblosan ini semua komplain dan berbagai macam protes atas temuan-temuan mereka itu dianggap sebagai debu-debu saja. Jadi saya mau sebelum ke TNI Polri-nya ke soal makna residu. Saya khawatir penggunaan kata residu itu menganggap remeh dari mereka yang tidak diuntungkan dalam situasi pasca pencoblosan. Sangat disayangkan soal itu karena semua bentuk protes, temuan-temuan dan protes itu masih jadi bagian dari hak politik yang dalam hak asasi itu dijamin. Gitu. Saya pikir di sini Pak Immanuel nih sahabat saya yang paling dahsyat paham lah soal itu. Mas Ikra ini
senior saya dulu kita diskusi seperti sektor reform. Baik. Jadi ngerti soal hak politik itu. Nah yang kedua soal meminta kepada TNI Polri. Saya agak ngeri-ngeri sedap juga mendengarkan pernyataan tersebut. Emangnya ada ancaman terhadap pertahanan negara kah dalam situasi seperti ini gitu. Kalau polisi masih oke kalau dalam konteks pasca pencoblosan, dalam masa situasi pasca pencoblosan masih pemilu, kontestasi masih berjalan, polisi ada dalam bagian Satgas. Kalau memang tadi Noel tidak menjelaskan ya apa yang dimaksud oleh Presiden terkait dengan pasca pencoblosan, residu politik itu kita bisa tafsirkan, tapi kalau memang harus ditangani, apakah memang harus ditangani lewat Satgas atau memang harus ditangani oleh mekanisme-mekanisme yang ada. Poin saya yang ketiga, Silvi. Yang ketiga begini, kan kalau memang ini terkait dengan masalah pasca pencoblosan dan masih dalam tenggang waktu proses yang dimungkinkan untuk persengketaan pemilu, kan ada lembaga-lembaga lain yang patut dimintakan pertanggungjawabannya untuk bekerja. Tapi jangan-jangan, ini tafsir saya, kenapa minta TNI Polri? Mungkin jangan-jangan karena KPU-nya sudah 4 kali kena pelanggaran etik ketuanya, jadi sudah tidak dipercaya oleh Presiden. Ya kan? Justru memang Presiden implisit mau bilang bahwa mekanisme yang disediakan untuk menanggulangi residu atau gegap politik pasca pemilu dianggap tidak kapabel. Jadi Presiden mungkin yang sedang bersimulasi, saya menduga ya, karena dia adalah pemimpin kita, jadi saya sebagai warga bisa menebak-nebak, mensimulasikan. Justru memang ada yang genting nih dari mekanisme yang ada ini nggak berjalan. Oke, gitu. baik. Jadi ini bisa mengancam perpecahan, tapi saya juga bingung mau mengancam perpecahan siapa, karena kalau dalam praktek pemilu kemarin pencoblosan sepertinya ada yang diuntungkan dengan praktek sejumlah alat negara untuk menguntungkan satu kelompok tertentu. Oke, baik. Jadi Sampai di kalau situ mau dulu, dilihat Mas Haris. yang tidak diuntungkan mengancam, ya saya pikir nggak seperti itu. Oke, saya kembali ke poin pertamanya Mas Haris ya. Seolah-olah residu, penggunaan diksi residu politik itu mengecilkan segala bentuk protes, unjuk rasa, dugaan kecurangan yang sedang disuarakan oleh koalisi masyarakat saat ini. Bang Noel, apakah residu politik itu seperti seolah-olah mengecilkan upaya-upaya yang sedang diperjuangkan masyarakat yang protes terhadap keberlangsungan pemilu kita? Coba Bang Noel, ayo. Saya rasa nggak ada. Tidak ada makna maksud untuk merendahkan atau sedikit mengunderestimate apa yang sudah terjadi. Justru Presiden berharap kepolisian, pihak keamanan agar bisa melakukan komunikasi yang bagus, tidak melakukan represivitas, atau proses pemilu ini kan sudah ada. Sisa-sisa yang kemarin melakukan penolakan itu dianggap masih hal yang logis, masih hal yang wajar. Makanya Presiden meminta polisi tidak melakukan represivitas lah ya, agar tindakan-tindakannya tetap mengacu pada tindakan-tindakan hukum yang ada. Jadi jangan sampai dimaknakan residu ini seakan-akan ingin merendahkan apa yang proses pemilu ini sudah berjalan. Jadi tidak ada sedikit pun Presiden punya maksud untuk merendahkan lah ya dengan diksi residu itu. Jadi ya maknanya pada hal yang positif aja. Ini kan bagian daripada demokrasi. Residu yang ada hari ini, sisa-sisa ini kan wajar lah ya. Misalnya dari 01, 02 tidak puas, kemudian timbul resistensi. Saya rasa hal yang wajar, tapi memang mekanismenya kan ada, misalnya ada di Bawaslu, misalnya pelanggarannya, ya lapornya ke Bawaslu gitu. Iya, harusnya kan menjadi hal yang wajar ya Bang Noel ya, tapi Presiden minta supaya itu dinetralkan. Residu yang kata Bang Noel itu sebetulnya wajar, Presiden minta itu dinetralkan. Jadi seolah-olah itu tidak wajar Bang Noel. Nah, maknanya juga jangan sampai ada bias makna atau penyimpangan makna. Dengan kata netral itu jangan sampai seakan-akan polisi melakukan tindakan-tindakan represif, maknanya bukan di situ. Maknanya jalin komunikasi, tetap tegakkan aturan, jangan ada namanya kekerasan kayak gitu loh. Karena kan biar gimana pun ini kan kawan-kawan yang melakukan penolakan kan ya di beberapa wilayah sudah melakukan pembakaran, ya tanggung jawab polisi adalah mengamankan hal-hal yang kiranya mengganggu ketertiban.
Tapi dalam hal ini saya rasa tidak, jangan terlalu bias akan polisi akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar di luar hukum. Itu yang dikhawatirkan oleh Presiden. Dan saya yakin penegak hukum kita, institusi kepolisian kita sudah cukup profesional lah ya dalam menangani beberapa demonstrasi penolakan pemilu. Karena biar gimana pun itu kan domainnya Bawaslu, lapornya ke Bawaslu. Baik, nanti kita coba dengarkan juga analisa dari Prof. Ikrar, apakah semanis seperti yang dikatakan oleh Bang Noel atau justru lebih mendekati apa yang disampaikan Bang Haris analisanya. Kita harus jeda terlebih dahulu, Prof. Ikrar, sesaat lagi setelah jeda pemirsa tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama kami di Prime Time News, pemirsa. Jadi Prof. Ikrar ketika Presiden meminta aparat TNI Polri untuk menetralisasi ya residu-residu politik pasca pemilu 2024. Satu, apakah perintah sendiri itu tepat secara makna, secara tujuan? Dan yang kedua, ketika yang ditujukan, yang diperintah itu adalah aparat TNI Polri, apakah itu juga tepat dilakukan oleh Presiden? Saya juga bingung ya, ketika saya tadi dapat undangan dari Metro TV ya, itu akan menyelesaikan residu. Saya pikir residu politik ya, yang kemudian akan menetralisir supaya tidak terjadi hak angket kan. Tapi kok rupanya yang dapat perintah malah tentara, polisi dan tentara. Itu berarti residunya bukan residu yang terkait dengan penyelesaian politik, tapi penyelesaian yang terkait dengan persoalan keamanan dan juga pertahanan negara. Dan itu kita lihat sebetulnya kalau dilihat dari sisi itu, Indonesia lagi baik-baik aja kok. Yang nggak baik-baik aja itu adalah bagaimana pelaksanaan pemilunya dan kemudian juga penyelesaian dari penghitungan suara itu sendiri. Dan kalau kemudian sekarang masih terjadi demo di sana sini, buat saya itu bukan residu, itu kan cuma ungkapan pernyataan ya. Itu belum sampai ke demonstrasi lagi ya. Ini masih pernyataan pendapat lah, dan itu tidak perlu dinetralisir gitu. Kenapa mesti dinetralisir? Orang itu cuma pernyataan pendapat saja ya. Dan Anda jangan lupa ya, Silvi, ini kan yang namanya orang kemudian mengajukan misalnya bukti-bukti terjadi pelanggaran bukan cuma dari paslon nomor 1 dan nomor 3 aja, atau partai-partai politik yang sekarang sedang bertarung, angkanya ada yang naik ada yang turun ya. Tapi dari paslon nomor 2 juga masih mempersoalkan, misalnya kejadian yang terjadi di Malaysia, kejadian di New York, yang kejadian juga di London ya. Itu kan persoalan itu bukan residu, tapi ada boleh dikatakan ketidakberesan di dalam pelaksanaan pemilu kemarin ya. Dan kenapa hak angket itu juga penting ya? Saya sudah mengatakan berkali-kali juga, termasuk juga di Metro TV ya, Anda masih ingat juga ya. Saya katakan bahwa seharusnya partai-partai politik itu justru bergabung ya untuk kemudian meloloskan hak angket ini. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, yang bertarung di dalam pemilu 2024 ini bukan cuma antar partai politik ya, tapi antar politik melawan negara gitu kan. Ini kebetulan aja teman-teman partai politik yang mendukung 02 itu ada yang diuntungkan ya, tapi juga tidak semuanya diuntungkan. Saya beri contoh misalnya, walaupun misalnya Prabowo nanti misalnya kalaupun dia terpilih menjadi presiden ya, tapi Anda jangan lupa itu Gerindra juga masih merasa kesal juga kalau tiba-tiba suara gue juga turun dan suara teman koalisinya yaitu Partai Golkar kok tiba-tiba melambung tinggi gitu kan. Ya, itu yang menurut saya ya, nanti ini pertarungannya itu bukan antar koalisi ya, maksud saya antar paslon 1, paslon 3 melawan paslon 2, tapi di dalam partai-partai politik di dalam koalisi 02 sendiri ya, bukan terjadi perang Bharatayuda ya setelah persoalan pemilu ini selesai dan kemudian masuk ke pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober yang akan datang ya. Ini menurut saya ya, ini presiden terlalu mudah menggunakan aparatur hukum dan juga aparatur pertahanan kita ya untuk seakan-akan terjadi residu ya. Padahal Anda lihat ya di dalam demo-demo kemarin ya, itu yang misalnya menentang
terjadinya hak angket atau yang mendukung KPU, itu kan bukan kemudian diserang oleh teman-teman dari paslon 1 dan 2, tapi ketika ditanya sama televisi, Anda dari kampus mana, mahasiswa mana, mereka malah ngibrit untuk kemudian nggak bisa menjawab apakah mereka mahasiswa atau bukan mahasiswa. Jadi itulah yang terjadi. Baik, justru presidennya nih Bang Noel yang terlalu mudah menggunakan kata-kata minta aparat untuk menetralisir residu-residu politik. Padahal kalau kita lihat dalam konteks keamanan dan ketertiban, demo-demo yang kemarin baik-baik saja, proses pemilu relatif berjalan aman, tidak ada ancaman yang berarti. Jadi kenapa seolah-olah terlalu mudah menggunakan aparat untuk yang sesuatu yang bukan betul-betul tugasnya? Ya justru tugas aparat keamanan adalah menjaga keamanan yang melakukan demonstrasi, gitu loh, bukan mengamankan dalam konteks waktu. Misalnya kayak waktu saya melakukan penolakan, ada represivitas, gitu. Hari ini kan tidak. Justru Pak Jokowi berharap tindakan-tindakan kepolisian dan sebagainya, penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang persuasif dan melakukan represif, kekerasan, apa dan sebagainya. Nah hari ini kan tugas kepolisian sudah pada tahap yang sangat tepat lah ya, gitu. Tidak ada kekerasan di lapangan, walaupun ada gesekan, tidak terlalu ini sekali lah ya, menjurus ke hal-hal yang melebar gitu loh. Sampai detik ini saya melihatnya masih bagus lah. Belum, kita nggak boleh juga membungkam kawan-kawan yang melakukan penolakan, karena kita nggak boleh alergi dengan bentuk penolakan, demonstrasi dan sebagainya. Dan saya lihat polisi sudah melakukan adaptasi terhadap situasi seperti hari ini yang terjadi. Jadi saya rasa apa yang misalnya apa yang disampaikan atau diksi yang digunakan oleh Presiden, ya pada konteks itu, bukan maksudnya dalam untuk merendahkan kawan-kawan yang melakukan penolakan. Oke, Itu harusnya dalam konteks keamanan saja ya, menjaga keamanan saja. Tapi balik lagi ke Mas Haris ya, ketika itu disampaikan apalagi ke TNI, apakah itu tepat menyampaikan untuk menetralisir residu-residu politik kepada TNI khususnya? Apakah ini di bawah justru akan salah, mudah sekali untuk salah ditafsirkan? Mas Haris, audionya belum muncul? Oh, saya ya? Ya. Ya kalau menurut saya nggak cocok ya. Bahkan juga ke polisi sudah nggak cocok. Atau begini, menggunakan istilah residu itu juga, ya saya patut mempertanyakan lah. Kita patut mempertanyakan apa betul harus kita, Presiden harus menggunakan atau bisa menggunakan kata residu terhadap situ untuk menyimbolkan tindakan atau action ya dari sejumlah orang pasca pencoblosan. Jadi menurut saya itu bukan residu, karena residu itu sisa debu-debu dari sesuatu yang utama. Saya pikir ini situasinya bukan residu, ini masih jadi hak politik yang masih berproses, yang negara harusnya menjamin. Nah, itu satu hal. Jadi penggunaan kata residu menurut saya tidak tepat. Yang kedua, kalau diserahkan ke polisi dan TNI, seolah-olah ada TNI itu seolah-olah kayak sesuatu ada yang mengancam situasi bernegara kita, yang bisa memecahkan Indonesia secara teritori, secara ideologi. Saya pikir itu enggak seperti itu. Kalaupun dianggap misalnya TNI punya fungsi non perang ya, selain tugas selain perang, tugas militer selain perang, itu kan biasanya untuk keamanan. Nah, ada situasi apa sih yang genting gitu. Padahal dalam beberapa situasi kantor Lokataru mau didemo, polisi datang, itu jalan. ICW mau didemo, dilarang nih beberapa lembaga masyarakat sipil nggak boleh keras-keras sama Jokowi, polisi hadir, terkontrol kok semuanya. Nah, itu yang menurut saya situasinya kurang tepat. Nah, satu hal nih, nanti mungkin Mas Ikrar bisa eksplorasi lebih jauh, Silvi. Ya. Di dalam polisi dan TNI ada namanya fungsi intelijen. Itu satu. Yang kedua ada fungsi pembinaan masyarakat. Di kepolisian itu ada Binmas, ya kan? Lalu di TNI itu selain intelijen
juga dia melekat dalam konteks teritorial. Nah, struktur TNI dan Polri itu ada sampai ke tingkatan kampung. Nah, apakah ini kode pernyataan Presiden untuk mendiffuse ya, meninjeksi supaya saya menggunakan istilah itu ya, injeksi, supaya tuntutan publik itu tidak menyeruak jauh lebih besar, mengingat bentuk dugaan temuan-temuan itu terjadi muncul di mana-mana, bukan kecurangan saja yang menguntungkan 02, yang diduga menguntungkan 1 dan 3 juga ada. Saya mau bilang seperti itu. Ya, tetapi ada faktor keterlibatan negara. Nah, apakah TNI dan Polri dengan struktur dan kapasitasnya tadi itu akan digunakan untuk meredam, melakukan operasi atau melakukan action sesuai dengan kapasitas dan inisiatif pimpinan-pimpinan TNI Polri lokal-lokal untuk meredam supaya munculnya protes ini nggak terlalu besar. Saya mau melihat ini sebagai twist the language. Jadi seolah-olah ini residu, padahal sebetulnya ini kemunculan yang ada di mana-mana. Tadi kalau beritanya Metro TV itu Roy Suryo melaporkan, bisa jadi ini banyak Roy Suryo lain nih di banyak tempat. Apakah ini yang nanti akan dikonter oleh TNI dan Polri yang memiliki kapasitas tadi, struktur dan juga fungsi intelijen atau fungsi pembinaan masyarakat. Nah, dan setahu saya secara hukum, secara konseptual dalam studi keamanan itu ada. Dan dari sisi politis, ya kecurigaan itu memang kita rasakan. Dari jadi memang bisa ditafsirkan residu-residu politik itu memang bisa ditafsirkan banyak hal ya, Prof. Ikrar, seperti kata Mas Haris tadi, jangan-jangan bisa melihat dari sisi fungsi intelijen yang ada di kepolisian misalnya. Apakah ini untuk meredam suara-suara di bawah yang protes atau isu-isu yang sekarang menyeruak pasca pemilu, misalnya kenaikan harga dan sebagainya. Karena perintah Presiden memang multitafsir, Prof. Ikrar. Memang tidak jelaskah perintah Presiden itu sehingga mudah sekali diartikan bermacam-macam? Ya, terus terang ya, kalau saya malah lebih jauh lagi ya. Ini Presiden menggunakan politik intimidasi, lagi-lagi memperhadapkan antara rakyat dengan aparat Polri dan TNI, ya. Seakan-akan ini adalah persoalan keamanan. Padahal kita tahu yang tadi dikatakan oleh Bung Haris ya, itu benar bahwa persoalan ketidakadilan dalam proses pemilu ini sedang berlangsung dari satu daerah ke daerah lain ya, bahkan sampai ke tingkat kecamatan ya. Kalau kita lihat ya bagaimana misalnya seorang calon anggota legislatif dari partai manapun dia ya, kemudian ngamuk karena misalnya perolehan suaranya kelihatannya dicurangin dan sebagainya. Itu bukan, buat saya itu bukan residu, itu bisa diselesaikan pada tingkatan misalnya lokal ya, di mana mereka kemudian bisa melihat sendiri apakah kemudian angka-angka itu benar dan kemudian bisa dihitung kembali ya, walaupun memang harus cepat karena kita tinggal memiliki waktu 16 hari ya Sylvia untuk bagi KPU untuk kemudian mengumumkan hasil pemilu itu secara benar ya, tepat angkanya dan tentunya juga adil gitu kan. Jangan kemudian kayak seperti sekarang ya, 2 hari yang lalu tiba-tiba sebuah partai politik dalam 2 jam itu angkanya meningkat 19.000 suara gitu kan, dan kemudian partai yang lain juga berkurang ya. Nah ini hal-hal ini kan bukan diselesaikan dengan pendekatan keamanan ya, dengan mengedepankan TNI Polri, tapi saya melihat ini Presiden sedang mengancam rakyat ya, kalau Anda itu misalnya terus-menerus bersuara mengenai hak angket, mengenai ketidakberesan dalam pelaksanaan pemilu, Anda akan berhadapan dengan aparat Polri dan TNI. Dan itu buat saya sesuatu yang tidak bijak ya, seorang presiden kemudian menghadap-hadapkan antara rakyat dengan aparat hukum dan juga aparat
pertahanan negara ya. Dan buat saya Anda juga jangan lupa ya, Bung Haris tahu persis ya, walaupun Bung Haris itu seorang kritikus yang amat tajam ya, tapi saya yakin beliau juga punya satu hubungan yang relationship yang sangat baik ya dengan kalangan tentara dan juga dengan polisi ya, khususnya mereka-mereka yang misalnya memiliki pengetahuan dan informasi yang sama yang dimiliki oleh Bung Haris ya. Ya, saya juga bisa mengatakan, saya beri contoh misalnya, jangan Anda lupa ya, teman-teman mahasiswa itu kadang-kadang juga berteman baik dengan kalangan intelijen ya, baik itu TNI Polri, karena kita juga bisa sharing informasi. Kita juga ingin bahwa negara yang namanya Republik Indonesia itu jangan kemudian kacau balau begitu. Dan semuanya itu kalau sekarang buat saya ini adalah persoalan politik dan harus diselesaikan dengan cara-cara politik juga dan administratif tentunya. Bukan kemudian dihadapkan rakyat dengan TNI Polri, polisi dan tentara begitu. Baik, kalau begitu sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih atas analisanya Prof. Ikrar, Bang Noel dan juga Mas Haris. Terima kasih sudah berbagi pandangannya di Prime Time hari ini. Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.